Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, waktu yang utama dari sekian waktu adalah waktu subuh. Waktu subuh itu dinamakan al-fajar. Fajar itu ada dua. Ada fajar kidib, ada fajar sidik. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Sahabatku rahimakumullah, dalam fikih ada perbedaan pendapat tentang salat fajar. Ada yang berpendapat bahwa salat fajar itu sebelum waktu salat subuh. Karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis salat malam kemudian dia tidur sebentar, kemudian bangun mengerjakan salat ringan 2 rakaat. Nah, salat ringan 2 rakaat ini ada yang menyebutnya salat fajar. Sahabatku rahimakumullah, ada juga yang menyebutkan bahwa yang disebut salat fajar adalah salat qobliyah subuh. Dalam hal ini adalah fajar sidik. Salat subuh 2 rakaat dinamakan adalah salat fajar, karena penamaan subuh adalah fajar. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, sahabatku rahimakumullah, intinya ketika subuh, ketika fajar itu adalah keutamaan-keutamanya itu banyak. Rezeki digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki dibuka dengan selebar-lebarnya. Bahkan dalam sebuah riwayat ada malaikat yang berdoa. Berdoanya 2 hal. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, orang yang berinfak di waktu pagi, waktu subuh ini, gantilah yang lebih baik. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan malaikat pun berdoa, yang intinya doa ini mestinya kita harus hindari. Apa doanya? Ya Allah, orang yang pelit tidak mau berinfak di waktu subuh, maka binasakanlah hartanya. Mafhumnya sahabatku rahimakumullah, mestinya habis subuh kita itu berjuang. Habis subuh kita itu berikhtiar. Habis subuh itu kita berusaha. Maka waktu-waktu yang dibukakan pintu rezeki ini, janganlah kita bermalas-malasan. Kalau dalam keadaan sehat, jangan tidur. Jangan menyia-nyiakan waktu itu, sahabatku rahimakumullah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan, kesehatan, kemudahan. Jaga masa mudamu sebelum datangnya tua. Jaga sempatmu sebelum datangnya kesempitan. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakit. Bahkan jaga hidupmu sebelum datangnya mati. Jaga hidupmu sebelum datangnya mati. Itulah kesempatan-kesempatan yang mestinya itu kita gunakan dengan baik, sahabatku rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kita itu sukses, berhasil tanpa kesungguhan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kemudahan, kebaikan, dan kesuksesan. Sahabatku rahimakumullah, nikmatani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai, yaitu ketika diberi nikmat sempat dan diberi nikmat sehat. Karena itu mestinya waktu subuh yang menjadi problem, perbedaan pendapat, yaitu ada perbedaan pendapat tentang ketinggian matahari waktu subuh. Penelitian astronomi dan ilmu falak menyimpulkan bahwa ketentuan tentang ketinggian matahari pada waktu subuh itu di angka minus 20 derajat.
Ini perlu dikoreksi karena waktu subuh dinilai masih terlalu malam. Maka ada yang berpendapat dikoreksi minus 18 derajat. Ini merupakan menurut ilmu falak adalah angka yang lebih akurat. Karena itu selama ini mestinya perlu kebersamaan bahwa jadwal waktu sholat subuh itu diundur sekitar 5-7 menit untuk keberkahan. Sahabatku rahimakumullah, mandi sebelum subuh itu kesehatan. Ada mandi-mandi yang disyariatkan. Bahkan itu akan bermanfaat untuk diri sendiri, terutama untuk kesehatan dan kekhusyuan dalam sholat. Mandi sebelum waktu subuh, mandi sebelum waktu sholat duhur, dan mandi sebelum waktu asar. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, kesungguhan yang luar biasa, dan kekuatannya itu menjadikan kekhusyuan. Ada waktu-waktu yang dihindari untuk mandi. Kebiasaan yang kurang pas biasanya adalah mandi menjelang maghrib. Ketika seharian kita capek, antara sekitar pukul 17, 18, itu mestinya kita sudah bersih. Jangan mandi pada saat itu. Maka yang utama adalah tadi mandi sebelum asar. Atau kalaulah terpaksa, jangan habis asar. Istirahatlah sebentar, sekitar 30 menit setelah asar. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam bab fikih itu tentang mandi. Itu untuk kesucian biasanya apabila seorang suami istri habis berjima, maka yang terbaik adalah mandilah agar suci. Tetapi apabila dalam keadaan capek misalnya, kemudian dia mau istirahat, maka cukuplah dibersihkan, kemudian berwudu istirahat. Tetapi tentu sahabatku rahimakumullah, ketika mau sholat, tentu harus mandi dulu apabila kita berjima. Dalam bab fikih tentu banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dikuatkan di zaman digital ini. Perlu dibentuk ada yang namanya fikih agraria, fikih difabel. Fikih agraria itu ingin mengingatkan bahwa pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan mengayomi kepentingan seluruh masyarakat ini sangat penting. Di mana pengelolaan yang tidak berorientasi kepada kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Jadi intinya kalau seperti itu dapat menimbulkan konflik. Sahabatku rahimakumullah, fikih agraria mengurai kompleksitas persoalan agraria saat ini, seperti penderitaan dirasakan oleh petani kecil dan masyarakat adat yang hak-hak dan kearifan lokal mereka dalam pengelolaan tanah sering dikesampingkan. Karenanya ada 3 ranah penting pengamalan fikih agraria. Yang pertama sahabatku rahimakumullah, kita akan berhadapan dengan masyarakat awam atau masyarakat minim tentang agama. Maka edukasi baik kepada rakyat, pengusaha maupun negara perlu dikuatkan. Inilah yang dalam bahasa hadis itu man 'allama ilman, orang yang berkomitmen terus mengamalkan ilmu. Kemudian yang kedua advokasi, dan yang ketiga regulasi. Ya, ini upaya pendampingan kepada para korban, termasuk upaya-upaya hukum. Di samping fikih agraria sahabatku rahimakumullah, kekuatan dari kemaslahatan umat adalah fikih difabel. Putusan menyangkut fikih ini diharapkan dapat menjadi landasan dan penghormatan kepada kaum difabel sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak, yang memiliki derajat mestinya yang sama sesuai dengan bagaimana konsep fikih menolong
sesama. Tidak ada diskriminasi. Sebab Allah tidak menilai manusia pada struktur anatomi fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat fisik kita, wujud kita. Tetapi Allah akan melihat bagaimana hati kita, ketakwaan kita, saling mengasihi kita, itu akan diperhatikan. Maka sahabatku rahimakumullah, menilik tadi dari kekuatan fajar, kekuatan subuh, mestinya setelah sholat subuh kita ada kekuatan bagaimana bermanfaat untuk orang lain. PR kita itu begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.